Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita dari Tawarik yang adalah kitab Tawarik adalah sebuah kitab pengajaran. Kitab ini ditulis dengan tujuan untuk memelihara pengajarannya yang murni tentang Taurat Musa, Bait Suci dan Tabut Perjanjian, dan orang-orang Lewi serta para penyanyi maupun daftar keturunan-keturunan dari Daud. Daftar keturunan ini merupakan hal yang penting bagi bangsa Israel karena berkaitan dengan kehidupan generasi ke generasi yang dimulai dari nenek moyang mereka. Daftar silsilah ini memperlihatkan bahwa Israel merupakan bangsa yang dipilih dan dikasihi Tuhan. Ini berarti bahwa janji Tuhan kepada nenek moyang mereka masih tetap berlaku. Kitab Tawarik ini juga ditulis untuk memberikan semangat bagi mereka yang telah hilang harapan akibat penderitaan di masa pembuangan. Kitab Tawarik ini juga menceritakan kembali kisah perjalanan kepemimpinan Daud yang juga diberitakan dalam kitab Samuel. Dalam kitab ini, Daud ditampilkan sebagai figur yang dapat menjadi teladan bagi para pemimpin Israel karena kesetiaan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud digambarkan sebagai orang yang menjadikan negeri Israel aman dan sentosa. Daud adalah pribadi yang membangun sistem peribadatan di Bait Suci dengan perinci. Ia merencanakan pembangunan dan perlengkapan Bait Suci serta menata ibadah dengan benar. Dan Daud juga adalah raja Israel yang dikenal sebagai seorang yang sangat mengutamakan Tuhan. Setelah prosesi peletakan tabut Bait Allah selesai di kemah yang disediakan dan ritual persembahan kurban dilaksanakan, Asaf dan saudara-saudaranya diminta oleh Raja Daud untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dengan merenungkan Mazmur pujian Asaf, kita bisa mengembangkan atau membayangkan suasana sukacita saat Raja Daud dan bangsa Israel telah berhasil memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Sudah begitu lama tabut berada di tempat yang tidak semestinya. Kini tabut ada di Sion, kota Daud, ibu kota kerajaan Israel. Asaf mengajak umat untuk bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan sudah mengingatkan perjanjian dengan Abraham, Ishak, Yakub menjadi perjanjian kekal. Berkaitan dengan perjanjian ini, Tuhan memberikan tanah milik pusaka dan kerajaan dan raja-raja, nabi-nabi yang melindungi umatnya. Selanjutnya Asaf mendorong segenap bumi bernyanyi bagi Tuhan dan juga menceritakan kemuliaan dan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Asaf juga mengajak bangsa-bangsa datang dan mengakui bahwa Tuhan itu Raja. Kemudian Asaf menutup
dengan ajakan untuk bersyukur kepada Tuhan itu baik. Kasih setianya selama-lamanya. Ia adalah Tuhan Allah penyelamat umat. Bapak Ibu yang saudara yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur pujian-pujian ini sepatutnya menjadi nyanyian umat masa kini. Sepatutnya kita bersyukur dengan mengingat berbagai perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi atas hidup kita. Apa yang telah Tuhan lakukan membuktikan bahwa Ia tidak tidur, melainkan Ia tetap berkarya dalam hidup umat-Nya. Bernyanyi dan kabarkanlah keselamatan Tuhan. Ajaklah orang-orang yang di sekitar kita untuk datang kepada Tuhan dan mengakui bahwa Dialah Raja. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ada sebuah ilustrasi tentang mengucap syukur kita peroleh dari seorang Jepang yang bernama Masaru Emoto yang bertulis buku The Trance of Water. Masaru Emoto ini adalah seorang peneliti dari Hado Institute di Tokyo, Jepang pada tahun 2003 yang melalui penelitiannya mengungkapkan sesuatu keanehan pada sifat air. Melalui pengamatannya terhadap lebih dari 2.000 contoh foto kristal air yang dikumpulkannya dari berbagai penjuru dunia, Emoto menemukan bahwa partikel molekul air ternyata bisa berubah-ubah tergantung perasaan manusia di sekitarnya, yang secara tidak langsung mengisyaratkan pengaruh perasaan terhadap klasterisasi molekul air yang terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen. Emoto juga menemukan bahwa partikel air terlihat menjadi indah dan mengagumkan apabila mendapat reaktif positif di sekitarnya, misalnya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Namun partikel kristal air terlihat menjadi buruk dan tidak sedap dipandang mata apabila mendapat efek negatif di sekitarnya seperti kesedihan dan bencana. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita bersungut-sungut, kemudian diteliti kristalnya, hasilnya adalah jelek. Kalau kita mengucap syukur, kristalnya menjadi baik. Mengucap syukur membuat menjadi sehat. Lebih dari 2.000 buah foto kristal air yang terdapat di dalam buku Message from Water atau pesan dari air yang dikarangnya sebagai pembuktian kesimpulan sehingga hal yang berpeluang menjadi sesuatu terobosan dalam meyakini keajaiban alam. Emoto menyimpulkan bahwa partikel air dapat dipengaruhi oleh suara musik, doa-doa dan kata-kata yang ditulis dan dicelupkan ke dalam air tersebut. Ucapan syukur akan membuat kristal menjadi baik, apalagi tubuh kita yang hampir 70% mengandung air.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari ilustrasi itu jelas bahwa mengucap syukur adalah hal yang sangat positif bagi semua makhluk. Beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Pastilah kita sudah banyak hal yang kita alami. Ada suka dan ada juga duka, tetapi semuanya itu indah di dalam tangan Tuhan. Sepanjang tahun ini kita telah melewati hari-hari yang indah bersama Tuhan. Nah, sudahkah kita mengucap syukur atas semua yang kita lewati ini? Ataukah kita sedang menggerutu karena sesuatu? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita aplikasikan bacaan kita hari ini dalam kehidupan kita. Yang bersyukur adalah kita yang senantiasa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang nyata dan dialami di dalam kehidupan setiap hari. Cerita tentang perbuatan tangan Tuhan itu bukanlah hanya untuk kalangan sendiri, tetapi juga disampaikan kepada setiap orang yang kita jumpai. Ini berarti, Bapak Ibu saudara-saudari, tradisi oral atau lisan masih perlu dipelihara dalam kehidupan orang-orang percaya, agar berita tentang perbuatan Tuhan bagi umatnya dapat didengar oleh mereka yang belum pernah mendengarkan cerita tentang perbuatan tangan Tuhan yang besar dan ajaib. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, cerita tentang Tuhan dapat juga kita sampaikan dalam bentuk nyanyian, atau nyanyian itu yang berisi deklarasi tentang peranan Tuhan atas perjalanan hidup setiap orang percaya, yang isi nyanyian memotivasi setiap orang yang mendengarkannya untuk mencari Tuhan. Oleh karena orang yang mencari Tuhan dan menemukan Dia dalam kehidupannya, maka akan merasakan sukacita, dan sukacita itu tidak sama dengan perasaan-perasaan emosi. Sukacita selalu berkaitan dengan iman percaya dan pengharapan kepada Tuhan. Dapat ditemukan dalam peristiwa-peristiwa hidup yang dialami oleh setiap pribadi yang mencarinya. Dalam bacaan ini, Bapak Ibu saudara-saudari, kita belajar dari Daud yang suka menaikkan syukur kepada Tuhan. Daud memuji Tuhan saat ia senang dan juga sedih. Bagi Daud, Tuhan itu selalu baik. Kebahagiaan, keamanan, dan kebebasan dari kita atau yang kita khawatirkan tergantung kepada rasa terima kasih kita kepada Allah dan ketekunan kita dalam mencari wajahnya setiap hari. Orang yang terus-menerus berseru kepada Tuhan dengan ucapan syukur dapat memiliki keyakinan bahwa Ia akan berjalan di samping mereka dan senantiasa memberikan pertolongan sepanjang hidup mereka. Sebab itu, marilah kita mengucap syukur kepada Allah sebagai tanda kita berkarya maksimal bagi Dia dalam kehidupan kita sehari-hari lewat memanggil nama Tuhan dan memperkenalkan perbuatannya dan mempercakapkan segala perbuatan maupun
dipimpin oleh Tuhan dalam kehidupan kita dan selalu ingat akan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar ini menjadi pedoman kita ke depannya. Amin.